Halo semuanya, ini adalah video part kedua perjalanan naik bis Gunung Harta dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali. Bagi kalian yang belum menonton video part ke-1-nya, bisa ditonton dulu karena di part 1 itu ada beberapa informasi penting. Di antaranya tentang review interior dan juga ada sedikit informasi tentang biaya pengiriman sepeda motor menggunakan bis Gunung Harta dari Jakarta menuju ke Bali. Oke, video part 2 ini kita lanjut dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari Poris, akhirnya kita tiba di Pasar Rebo untuk mengambil penumpang. Dan Pasar Rebo ini adalah tempat ampiran yang ketiga setelah sebelumnya kita ambil penumpang di Terminal Lebak Bulus dan juga Terminal Pondok Pinang. Nah, ini dia Pasar Rebo yang juga menjadi terminal bayangan Pasar Rebo. Banyak banget bis-bis yang ngetem di sini. Nah, ini ada bis Lana Jaya tujuan Sukabumi, ada bis Marita tujuan Cianjur lewat Puncak, ada bis CBU tujuan Wado Sumedang, ada bis Haloyo Prima tujuan Garut, calonnya Garut, bawa Ciputat. Nah, itu di depan ada bis Mayasari ya tujuan Bekasi Kampung Rambutan. Untuk bagiannya kayaknya di sebelah sini nih. Oh, di depan ya Gunung Harta Pasar Rebo. Saya lupa lagi. Saya lupa kalau Gunung Harta tuh punya agen sendiri di sana. Jadi nggak di pinggir jalan yang kayak gini-gini. Gitu. Jadi lebih nyaman. Ini ada bis-bis listrik nih. 7A Lebak Bulus. Mana tuh? Kayak Rambutan deh. Iya benar. Kampung Rambutan Lebak Bulus. Kita mampir ke agen Pasar Rebo. Lebak Gunung Harta jam 11.17. Itu dia tuh di situ. Di agen Pasar Rebo ini kita menaikkan sekitar 5 penumpang dan diantaranya juga ada yang mau ke Singaraja. Singaraja itu adalah sebuah wilayah yang berada di Bali Utara. Nah Pak, mau nanya Pak, kalau turun Singaraja bisa gak sih? Turunnya Singaraja di Glimano. Transit. Oh transit, oh shuttle. Oh gitu. Berapa kalau ke Singaraja ongkosnya? Sama. Oh sama 600. Oh gitu. Oh di pom bensin itu ya? Iya. Di transitnya ya? Oh. Ini Jati Asih. Kalau mau naik dari Jatiwarna juga bisa juga. Gitu. Komsen nih, mampir ke Komsen. Tapi cuma di exit tol saja, enggak. Oh iya. Itu ketinggalan. Oh ini dompet. Oh iya. Ini ada yang ketinggalan dompet. Tahu ini Oh tahu tuh. sampai dengan Bunda. Oh itu. Itu penumpang mana Pak yang ketinggalan Pak? Pasar Rebo. Oh gitu. Kapan? Kemarin. Kemarin. Oh. Taruh kantor. HP. Oh. Aman masuk di bis. Bis bagus apapun. Tapi sering ada yang ketinggalan gitu Pak? Sering. HP pernah ada yang hilang sih Pak? Ada yang ketinggalan? Sering. HP namanya ada pasti garasi itu. Nanti sampai dokter yang bertanya ada barang apa yang tertinggal di sini lah. HP itu lali, Tas juga ada tas. Tadi ada Pasar Rebo tinggalan Mas. Aduh, tas segede gitu kok ketinggalan. Jati Asih. Tanggal Tarjo udah dapat ya kategori. Tiket kan beli Jati Asih. Sebenarnya bis-bis bertopi kayak gini tuh enak-enak aja gitu buat ngelihat ke depan.
dengan catatan kalau nggak ada stikernya. Kalau nggak ada stiker atau kaca film yang terlalu tebal atau nggak ada skotlet dan segala macamnya, seperti bis yang satu ini. Asli bis ini benar-benar bersih banget, nggak ada tempelan-tempelan stiker yang bisa menghalangi pandangan atau visibilitas penumpang untuk melihat ke depan. Ini cakep banget sih. Terus juga letak topinya ini tuh ternyata kalau SHD ini tuh lebih enak, dia nggak terlalu sejajar dengan garis mata, jadi topinya berada di bawah. Ini bis asli kedap banget. Interiornya bener-bener gak ada sedikit suara. Ada sih ya, dikit banget. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol sama pawangnya atau Pak Sofian, katanya Pak Sofian itu paling gak bisa kalau denger ada suara-suara yang mengganggu di interiornya. Kalau ada sumber suara yang gak jelas, pasti langsung dicari sama Pak Sofian, terus langsung diperbaikin biar suara berisik itu tuh gak mengganggu gitu. Keren. Emang kalau bis itu di tangan pawang yang tepat pasti bakal kerawat banget. Kayak bis ini nih, walaupun usianya udah lewat 6 bulan ya, udah hampir setahun sih hitungannya, tapi interiornya bener-bener masih bersih. Karena infonya bis itu biasanya kalau udah lewat 6 bulan ya, itu tuh mulai kelihatan kerak-kerak tuh di interiornya, entah itu kerak dari air AC atau apa gitu. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan supaya tidak menjadi noda yang berbekas. Apalagi interior bis ini tuh sebagian warna putih. Warna putih tuh biasanya cepet banget gitu kotornya. Ini ada Haryanto 126, kayaknya tujuan ke Madura. Biasanya jam-jam segini nih, jam-jamnya bis-bis ke Madura nih. Juhur, Madura, Bali. Kemarin kita naik bis KG Trans masuk Pulau Gebang juga jam segini juga nih, sekitar jam 12-an. Ini ada Maju Muda tujuan Ponorogo, menarik banget ini. Bodinya aneh. Ramai loh penumpangnya. Gokil. Dari Terminal Pulau Gebang kita lanjut menuju ke ampiran atau agen atau titik jemput berikutnya, yaitu agen bis Bekasi Timur atau Bulak Kapal Bekasi Timur. Oke, sekarang kita udah berada di Bekasi Timur atau di Bulak Kapal Bekasi Timur. Dan ini adalah ampiran yang kelima. Jadi kita bakal jemput penumpang dulu di sini. Jadi di sepanjang jalan ini nih, jalan yang kita lalui itu Jalan HM Joyomartono namanya. Patokannya kalau di Google Maps adalah Bekasi Trade Center atau BTC Mall Bekasi. Nah, di sepanjang jalan ini tuh banyak sekali kumpulan loket-loket atau agen-agen bis malam. Karena letaknya strategis, jadi ditempatkan di sini. Jadi bis nggak perlu ke pusat kota Bekasi dan nggak perlu macet-macetan di pusat kota Bekasi. Sebenarnya Bekasi juga punya terminal, tapi dari jalan tol itu jaraknya lumayan jauh, sehingga kalau bis harus mampir dulu ke sana tuh bakal gak efisien gitu, buang-buang waktu. Jadi ya kebanyakan agen-agen bis malam tuh ditempatkan di sini. Dan hampir seluruh bis-bis yang dari arah Jabodetabek, dari Jakarta atau Tangerang tuh atau Depok, Bogor dan sekitarnya tuh pasti dia mampir ke sini, ke agen bis Bekasi Timur.
teman-teman, nih kita udah di Bekasi Timur jam 12.16. Ternyata letak agennya berbeda ya, yang merah sama yang biru. Yang merah di sini. Yang biru hijau. Udah tua banget kayaknya, merah sama biru, hijau sama biru. Nah, ini yang hijau di sini nih. Beda ternyata. Nih beli roti sama beli ini nih, hydro koko. Wah, mantep ini. Panas-panas gini minum hydro koko. Ya, jam 12.30 ini kita udah berangkat lagi dari Bekasi Timur. Yang naik dari sini satu orang. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Depo LRT Jabodebek yang lokasinya persis berada di sisi jalan tol Jakarta Cikampek dan gak jauh dari exit atau gerbang tol Bekasi Timur. Di Depo LRT Jabodebek ini terdapat dua bangunan. Bangunan yang pertama yang di depan itu adalah bangunan untuk tempat parkir atau stabling yang terdiri dari 20 jalur. Dan bangunan yang di belakang adalah bangunan untuk pusat kendali dan juga bangunan untuk tempat maintenance atau perawatan unit LRT-nya. Jadi kan LRT ini tuh dia tanpa masinis ya, jadi dia harus dikendalikan dari jarak jauh. Jadi sistem kendalinya tuh terpusat gitu mungkin ya. Terima kasih. Mantap. Snack time. Nih bungkusnya keren. Ada identitas perusahaannya di bungkusnya, itu nilai plus kalau bagi saya ya. Iya, yang saya suka ini bungkusnya kertas teman-teman. Ini ramah lingkungan ya. Kita lihat yuk isinya yuk. Yang pertama ada roti. Ini kita cobain rotinya. Ini kayaknya rasa coklat. Diproduksi oleh Del Monde di Jalan Raya Tengah Gedong, Pasar Rebo. Oh, di Pasar Rebo ini diproduksi. Oh, punya GATS ini, rotinya kayaknya kerjasama sama GATS. Semoga enak ya rasanya. Kayaknya sih enak kalau dipegang ini lembek gitu ya. Empuk bukan lembek, empuk. Kayak masih baru gitu. Ini ada expirednya ya. Nggak ada expirednya. Oke, next ada unik ini. Ada gini ya, cobain. Baru pertama kali saya bisa ada snack gini. Ini kayaknya lemper ya. Lemper atau arem-arem gitu. Apa lontong nggak mungkin sih kecil banget. Saya pengen buka tapi ribet bukanya, ntar dulu deh. Kita lihat yang lain dulu. Ini ada lagi kacang nih, batu cimol. Kacang apa nih? Kacang bawang nih. Kacang apa sih ini? Itulah kacang itu lah. Aquanya aqua air mineral. Berapa mili nih? Kayaknya 200. Oh, 330. Keren nih, Amidis by Gunung Harta GHTS. Ini diproduksi di PT Amidis Tirta, Bandung Barat. Keren nih, ada nama PO-nya di sini. Biasanya yang kayak gini-gini tuh Prima Jasa tuh ada nama PO-nya. Gunung Harta atau apa lagi nggak tahu saya. Oke, ada apa lagi nih? Ada apa tuh yang putih-putih? Oh, itu tatakan yang putih-putih. Saya kira kartu ucapan. Ada permen. Nah, ini dia buat biar gak bau jigong. Relaksa. Tapi sebelum saya santap, saya pengen foto dulu. Seperti biasa buat thumbnail ya kan. Wajib. Beres foto-foto snack, gak kerasa ini bisnya udah keluar dari tol dan sekarang kita sudah berada di tempat ampiran atau tempat penjemputan yang ke-6, yaitu di agen bis Cikarang Barat. Di sebelah kanan itu adalah flyover Cikarang Barat. Dan menurut informasi dari krunya sih, biasanya Gunung Harta ini tuh di Cikarang Barat udah terisi full penumpangnya, sehingga nanti di daerah Karawang dan seterusnya itu nggak keluar-keluar lagi buat ngambil penumpang, nggak keluar tol, sehingga perjalanannya bisa lebih cepat. Tapi infonya hari ini penumpangnya nggak full. Untuk sementara sih hanya terisi 25 orang aja, tapi nanti besar kemungkinan bakal nambah lagi sih kalau ada penumpang-penumpang yang dadakan pesan tiketnya. Ini dia, loket atau agen bis Gunung Harta Cikarang Barat. Gede juga loh, paling gede kayaknya sih ini di sini, gokil.
Oke teman-teman, jam 1 siang ini kita udah berada di Gunung Harta, Bekasi Timur, Bola Kapal. Tadi sih krunya bilang kalau yang mau ke toilet bisa ke toilet dulu. Nah di sini ada toiletnya, di sini juga ada musolanya. Ini bapak krunya, Bapak Sofian sholat dulu, bisa juga ikut sholat deh. Nah ini suara mesinnya halus banget cuy, asli halus banget, gokil. Ya berangkat lagi di jam 13.13. Setelah berhenti sekitar 13 menit kita lanjut perjalanan lagi. Sebenarnya nggak harus sholat di sini, juga bisa sih nanti sholatnya di rumah makan, yaitu di Jamak. Di sini ada tulisan Gunung Harta Transport atau Solution. Nah, jadi untuk Gunung Harta Transport itu Gunung Harta yang berwarna merah, yang kantor pusatnya berada di Bali. Sedangkan kalau Gunung Harta Solution atau GHTS itu yang berwarna hijau, yang kantor pusatnya berada di daerah Malang. Makanya biasanya Gunung Harta yang berwarna merah itu tuh rutenya ke Denpasar. Sedangkan yang Gunung Harta warna hijau tuh rutenya hanya di dalam Pulau Jawa aja. Nah ini dia rotinya teman-teman. Kalau dari aroma sih enak ya, aroma roti. Tuh kan. Ini siapa nih? Kelapa. Asli enak nih roti kayak gini nih, isinya kelapa gini. Jarang-jarang loh. Biasa kan coklat, nggak coklat, strawberry. Ini enak rotinya, worth it. Untuk snacknya sih untuk bis harga 600.000, kalau menurut saya biasa aja ya. Tapi lumayan lah buat ganjel-ganjel perut sampai ke rumah makan nanti. Dan bis Gunung Harta ini tuh nanti dia istirahatnya kalau nggak salah di daerah Subang, kilometer 102. Kalau dari Jakarta sekitar 3 jam perjalanan. Ternyata tempat sampahnya ini. Oh, di sini tempat sampahnya kayak tempat ini buat pasir kucing. Taruh di sini. Pukul 2 siang, sekarang kita udah berada di Simpang Cikopo. Sepertinya bis kita exit di sini untuk menaikkan penumpang. Dan barusan itu bisnya exit di gerbang tol Cikampek. Dan Cikopo ini tuh letaknya di antara perbatasan atau di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Dan di Cikopo ini juga banyak sekali loket-loket atau agen-agen bis malam karena memang letaknya sangat strategis di antara kota Cikampek dan juga di antara kota Purwakarta. Nah, biasanya orang-orang Cikampek atau orang-orang Purwakarta yang mau bepergian keluar kota naik bis malam tuh mereka naiknya dari sini, dari Cikopo. Sebenarnya di Purwakarta, tepatnya di daerah Sadang, itu juga banyak sih di sana loket-loket bis malam. Tapi nggak semua bis malam mampir ke sana, soalnya terlalu jauh kalau mampir dulu ke sono. Waktu itu saya pernah naik bis Medali Mas ke Malang dan itu mampir dulu ke Sadang, itu jauh banget.
keluar tol dulu ke arah Purwakarta terus balik lagi. Saya ingat banget itu trip pas bulan Ramadan tahun 2019 kalau nggak salah video yang ini deh. Ini video satu-satunya video di YouTube saya trip bersama medali emas. Kapan-kapan lah kita coba lagi naik medali emas, oke? Dalam perjalanan ya. Ayo Pak, silakan Pak. Nah ini mohon maaf Bu ya, mau sebentar ya dalam perjalanannya Bapak Bu ya. Selamat siang menjelang sore dan selamat berjumpa kembali bersama kami Gunung Harta ini Bu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya ya yang dari kota besar kota Jakarta menuju kotanya masing-masing Bu ya, kawasan Denpasar atau Jawa Timurnya Bu ya. Barangkali aja bersempat berbelanja oleh-oleh ya buat keluarga di rumah. Nah, di sini kami selaku relawan langganan di Agen Cikampek ini coba menawarkan nih oleh-olehnya Bu ya. Ini supaya hari Minggu ini ayo Citra Mata Jawa Barat yang sangat terkenal sekali Bu ya. Yang pertama nih Bapak Ibu yang saya perkenalkan dulu Pak ya. Yang pertama, nah ini sengaja ada kiriman oleh-olehnya dari kota Parahyangan Bandung Pak. Ya, dari kota Bandung. Ini punya nama, ini olehnya namanya Wajit Tape Bandung Pak ya, atau lebih dikenal dengan namanya oleh-oleh ini namanya Wajit Cililin Bandung Pak. Nah ini disebut unik tapi antik Bapak ya. Kenapa Mas ya? Ini karena bungkus juga menggunakan kelompok jagung ataupun karas jagung Pak. Karena ciri khas kota Bandungnya Pak. Kalau kata orang Bandung ini biar menambah aroma cita rasanya Bu ya, kata orang Bandung Bu ya Pak ya. Dan terbuatnya pun terbuat dari beras ketan, kelapa muda, dicampur gulanya gula aren atau gula pegunungan asli Pak. Nah ini pertama olehnya di kota Bandung Ibu ya Pak ya. Yang keduanya Mas, nah yang keduanya ini Bapak Ibu, ini dari dulu sampai sekarang masih terkenal Pak ya, bahkan udah sempat viral Bu ya. Nah ini tepatnya di kota Garut Pak. Nah ini Bu ya, kota Garut terkenal dengan namanya oleh-oleh dodol Garut Pak, atau jenang Garut Ibu ya Ibu nih. Alhamdulillah sekali Pak, dodol sekarang ini saya bawakan di hari Minggu Pak. Dodolnya rasanya rasa buah-buahan Pak. Yang punya merek Kabita, satu kotak ini ada 5 rasa Bu ya, seperti rasa anggur, rasa melon, stroberi, durian, nanas Bu ya. Ini sebelum sama Bapak Gunung Harta kami nggak mengecewain. Dari kami ada salam silaturahmi untuk segera dicobain dulu aja Pak. Kan namanya belanja Bu ya, masa tahu namanya nggak tahu rasanya Pak, gimana belanjanya Bu ya. Nah dari kami ada salam silaturahmi, silakan ya nyoba dulu aja Pak. Masalahnya Pak, nah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu ya, mohon maaf Bu ya, ini mengganggu sebentar Bu ya. Barangkali kami sekedar menawarkan oleh-olehnya Bu ya untuk Gunung Harta Bu ya. Soalnya bis ini nggak sembarangan naikin orang jualan ya Pak ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah makanya kita mau nyoba dulu aja Pak. Iya. Soalnya kalau di toko nggak boleh nyoba Bu Pak, cuman lihat di kaca doang Bu ya. Ini ya. Nah ini nyoba dulu aja Pak, sekadar silaturahmi ya Bu ya. Nah Bapak mohon nyobain. Dodolnya nggak boleh ya Bu ya. Oh iya, oh harganya Pak ya, harga mah gampang ya Pak ya. Benar Pak ya. Ibu, mohon maaf Bu Haji, silakan Pak Haji. Dicoba dulu. Enggak apa Bu Haji ya? Dodolnya Pak Haji, dua-duanya. Soalnya ini dodolnya juga aroma buah-buah di Bu Haji ya. Lain warna, lain rasa. Lain warna, lain rasa ya Bu Haji, enggak apa-apa. Silakan. Ayo Mister ya, nyicip Mister ya. Terima kasih banyak dulu Bapak Ibu ya, udah nyobain. Kalau masalah harga, emang ada penjelasan sedikit Bu ya. Emang kalau sengaja belanja di toko oleh Jawa Barat Pak, nanya supermarket Pak, ini harganya udah kena bandrol Bu. Ini harga per kemasan, harganya bisa mencapai Mas ya 25 ribuan Pak. Bahkan bisa lebih Pak ya. Itu kalau masuk toko oleh-oleh Pak, yang mungkin mahal juga wajar. Karena mereka itu kan punya beban Pak ya. Kalau kami dikirim langsung di kota Bandung sama kota Garut untuk Gunung Harta Bu ya. Gimana Pak? Yang nggak samain toko Pak, ya Bu ya. Enggak 25 Pak enggak. Ya enggak 30 itu pemahalan Bapak. Ini ambil satu 20 ribuan aja. Buat ambil satu. Nah kalau buat oleh nggak jawab satu ya Pak ya, ambilnya paketan. Nah ini satu paket tinggal 5 Bu ya. Nah gini Bu nih. Nah ini 20 ribu kayak kamu kecewain nih Bu, karena kayak nyoba di jalan ya. Ini dodol semua. Oh campur. Biasanya dodol semua bikinnya. Oh ya biasanya Bu ya. Ini campur aja ini. 3 dodol 3, Wajit telur. Nah bentar ya. Bapak terima kasih banyak Bapak
Pak. Waalaikumsalam. Ya. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari Terminal Poris, akhirnya kita sampai juga di pemberhentian yang pertama. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah rumah makan Taman Lestari. Nah, ini ada bis Harta Sanjaya. Tumben dia istirahat di sini. Biasanya dia istirahatnya di ini ya, rumah makan Nusantara 2. Dan bis Harta Sanjaya itu saya bingung sebenarnya. Dia tuh ada yang keberangkatan siang dan kayaknya juga ada yang keberangkatan malam deh. Soalnya saya sering banget lihat bis itu siang-siang udah di Cipali gitu, entah dari arah Jakarta atau dari arah Solo ya. Nah, ini kita istirahatnya di sini nih, rumah makan Taman Sari. Dan itu udah ada bis Gunung Harta Hijau atau Gunung Harta Solution. Ada GATS 79, GATS 29 dan GATS berapa itu nggak kelihatan. Oke, setelah menempuh 4 jam perjalanan dari Terminal Poris, sekarang akhirnya kita sampai di rumah makan Taman Sari di KM 102 Tol Cipali Subang. Seperti biasa istirahat sekitar 30-40 menit ke depan. Nah, ini dia bis kita nih, canggih. Saya mau foto-foto dulu kayaknya, cakep banget. Nah, ini keren. Gokil Pak. Taman Sari 102 Cipali. Kalau Taman Sari sih worth it aja kayaknya rumah makan. Lumayan oke sih waktunya nih 14.27. Pas lah jam makan siang, nggak terlalu telat banget. Nanti kita berhenti lagi, nggak tahu di mana. Kayaknya masih jauh. Jadi kayaknya berhenti di sini. Sepertinya lumayan lama. Kak, kalau tiketnya online gimana Kak? Dari websitenya? Gunung Harta? Oh, langsung aja? Oke. Oh, ini ada pop mie juga tuh. Ada snack-snack juga nih. Kalau kalian malas makan bisa ditukar di sini. Kita makan dulu. Oh, ini ada ini juga nih. Kak, ini kalau tuker ini bisa ya? Bisa. Ini isinya apa? Oh, sama aja. Karena saya masih lapar, jadi saya makan aja. Ini nasinya bebas ambil. Ada buncis, ada mie, ada sambal-sambal dan ada kuahnya. Setelah mengambil nasi, terus mie dan lain-lain, sekarang giliran kita ambil lauknya. Dan lauknya ini satu orang hanya dapat jatah 1 lauk aja, berarti nggak boleh ambil lebih dari 1. Nah, ini dia spot favorit makan di KM 102 sambil melihat bis-bis, tapi jam segini masih sepi kayaknya. Masih jam 14.31. Terakhir saya makan di sini sih oke-oke aja rasanya. Pas naik bis apa kemarinnya makan sini ya? Lupa lagi. Pala Kencana tujuan Denpasar juga istirahat di sini kemarin. Saya mau cobain tehnya dulu nih. Ini penting nih, rasa teh ini wajib bagi saya. Oke. Tehnya nggak hangat ternyata. Ini rasanya oke lah, lumayan. Dan saya suka tehnya banyak takarannya. Oke, ini udah jam 14.42. Untuk makanan ya oke-oke aja sih. Nah, ini saya mau ke toilet dulu kayaknya. Toilet ada di situ, musolanya ada di sebelah sana. Di situ tuh ada ruangan Gunung Harta juga sebenarnya, warna hijau itu. Tapi nggak tahu ya, ada yang makan situ apa enggak. Ini ada tempat buat beli cemilan-cemilan. Toilet dulu. Nah, ini toilet baru nih di sini, Taman Sari. Tuh baru dibangun tuh, udah banyak, lebih bersih lagi. Keren. Sebelumnya kan cuma di situ doang tuh. Nah, ini udah ditambah lagi sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gokil. Oke teman-teman, udah jam 14.49, berarti udah sekitar ya 25 menit istirahat. Nah, ini bisa masih standby di sini. Seperti biasa ketika habis parkir itu langsung diisi air toiletnya biar gak habis. Di video sebelumnya saya sempat bertanya sama krunya, jadi bus ini tuh istirahatnya cuma 2 kali aja, di sini sama nanti di daerah Situbondo, dan itu masih jauh banget istirahatnya. Jadi saran saya kalian bisa beli cemil-cemilan di sini buat ganjel perut. Nah, ini dia Sari Mustika nih, Pekanbaru, Pati. Wes, kapan-kapan kita coba nih. Ini berarti dari arah Pekanbaru nih. Gila, kotor banget. Kapan-kapan kita coba. Oke, sama-sama merah ya kan.
sama-sama pemain antar pulau. Ini Pulau Bali, ini Pulau Sumatera. Nah, tadi saya udah tanya-tanya sama krunya. Ini tuh tarifnya dari Jambi ke Pati itu 500 ribuan. Dan dia total kursinya ada berapa ya tadi? Katanya 50-an. Dia sampai Jambi doang ternyata. Terminal Alam Barajo. Udah nyampe Pekanbaru. Oke teman-teman, nih jam 15.09, penumpangnya udah naik ke dalam bis. Yuk kita masuk. Jadi kalau kalian mau sholat dulu aja nggak apa-apa. Pasti ditunggu, nggak akan ditinggal kok, santai. Kalau ditinggal ya banyak bis, tinggal ikut aja ntar salah satu yang ini. Pasti ntar ditunggu di jalan. Masih kurang satu orang lagi sholat. Selalu pasti ditunggu. Jam 15.17 kita diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari, rest area KM 102 Tol Cipali. Berarti total istirahat di rumah makan ini tuh hampir 1 jam atau sekitar 50 menit. Dan tadi tuh sempat nungguin satu penumpang yang sholat. Itu ada kali sekitar 5 menit. Dan asli drivernya bener-bener sabar banget. Pokoknya krunya bener-bener ramah banget lah perjalanan kali ini. Bahkan ketika penumpangnya yang lagi sholat itu belum sampai tuh gak ngomel gitu, gak ngedumel, bahkan klakson aja enggak gitu. Pokoknya bener-bener santuy lah, slow, pada slow semua krunya. Asik sih. Dan seperti biasa di rumah makan itu biasanya ada pergantian driver. Dan sekarang yang bawa bis ini tuh ada Pak Ahmad yang menggantikan posisi Pak Sofian. Jadi sekarang giliran Pak Sofian istirahat di belakang, di kandang macan atau ruang istirahat driver yang posisinya dekat toilet. Di sini kita berpapasan dengan bis pariwisata namanya Debas. Itu dia bisnya barusan. Dan kalau dilihat dari liverinya sih itu kayaknya bekasnya bis Ina. Nah, bis Ina ini beberapa waktu lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, itu tuh dia membuka rute akap atau antar kota antar provinsi dari Jakarta, Surabaya, dan ke Sidoarjo. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini kabarnya udah nggak kelihatan lagi dan infonya udah off untuk sementara. Ya sayang banget. Padahal Ina itu salah satu bis yang cakep di jalurnya, elegan, mewah gitu. Ya semoga aja dia bisa comeback lagi ya di jalur Jakarta Surabaya. Saya Cokro. Oke.
jam 16.53 seperti inilah kondisi toiletnya. Jujur sih kalau ini toiletnya bersih, maklum bis masih baru ya. Di sini ada handrail nih, apa nih, pegangan tangan gitu biar gak ngejomplang. Ini ada airnya bersih, jernih. Lalu di sini bisa tempat tisu. Di sini ada lubang AC-nya. Untuk toiletnya ini emang pendek banget sih. Saya berdiri di sini tuh mentok. Mungkin ini toiletnya tingginya sekitar 170, nggak ada sih ini, kayaknya 160-an nih tinggi toiletnya nih. Jadwalin Dex. Asli ini kedap suara banget, minim kebelodak gitu. Kalian dengar aja ya. Gila, gokil, nyaman sih emang. Ternyata iya ya, Hino RM 280 ini agak limpung kalau dibawa ngebut di tol, berasa banget gitu. Beda sama bis kemarin yang saya naikin, yaitu Lorena yang menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Dia kalau jalan gini tuh nggak terlalu berasa limpung. Nah, ini ada bis KG Trans yang sempet ketemu kita di part 1. Dia juga berangkat barengan dari terminal Poris. KG Trans ini rutenya sama persis ya dengan bis Gunung Harta, yaitu dia dari Poris Jakarta ke Denpasar. Cuma KG Trans ini tujuan akhirnya di Sesetan, sehingga kalau mau lanjut ke Kute itu enak, dekat. Kalau bis Gunung Harta kan dia tujuan akhirnya di Cokro. Nah, dari Cokro ke Kuta tuh masih lumayan jauh. Asli cepet juga loh itu KG Trans. Kemarin saya naik KG Trans lama ya, nyampe sini udah malam karena pintunya copot. Tapi ini rata kok ya. Ada paling apa? Paling bapak kon ini ngono wae.
bikin silau ini. Untung bis yang Jet Bus 5 itu udah nggak biru gini lagi warnanya, jadi udah kuning warnanya, lebih enak, lebih tenang gitu, lebih hangat. Kalau ini silau banget kayak lampu motor Tailuk. Oke, kita udah exit dari gerbang tol Pekalongan. Ini tepatnya di daerah Bojong, Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau kalian mau naik dan turun di Pekalongan juga bisa banget. Dan ongkosnya dari Jakarta ke Denpasar dan dari Pekalongan ke Denpasar itu beda ya. Kalau Jakarta Denpasar kan 600. Nah, kalau dari Pekalongan ke Denpasar ini tuh 450. Wah, ini Madukismo Belgium udah di sini aja dia. Padahal tadi yang berangkat dari Poris bis kita duluan ya. Dan Madukismo Belgium ini tuh dulunya jalan Wonogiri. Tapi sekarang Madukismo yang Wonogiri udah off, udah nggak jalan lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video part kedua perjalanan saya bersama bis Gunung Harta DK7138 dari Jakarta menuju ke Bali. Video ini kita lanjut ke part berikutnya. Dan sejauh ini sih pelayanannya belum ada yang mengecewakan ya. Ya semoga aja nggak mengecewakan sih sampai Denpasar nanti. Oke teman-teman, untuk video link part 3-nya ada di kolom deskripsi atau ada di flyer kaca video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.